melalui pewartaan Injil. Hal inilah yang juga dialami oleh Paulus dan Barnabas, yang membuat mereka tidak takut dalam menghadapi berbagai persoalan saat mewartakan iman akan Yesus. Tetap bertekun dan bersemangat, serta mampu berbagi damai sejahtera, walau mereka sendiri mengalami penganiayaan dan penderitaan. Saudara-saudari, semoga hal ini juga mewarnai diri kita sebagai murid-murid-Nya. Terlebih karena melalui setiap perayaan Ekaristi, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada para rasul ini ditegaskan kembali, kalau damai sejahtera yang sama juga diberikan kepada kita. Syair ungkapan hati yang jernih, syahdu terasa berbisik lirih, shalom darinya berwelas asih, syarat utama berbagi kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Para Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali kita pada pagi hari ini berkumpul bersama merayakan Ekaristi. Kita akan mendengarkan apa yang Yesus berikan kepada para murid, yakni tentang damai sejahtera. Damai sejahtera yang selalu diberikannya, yang meneguhkan hidup kita untuk melakukan perintah kasih-Nya. Maka mari kita siapkan hati sejenak, kita tengok hidup kita masing-masing, sejauh manakah damai sejahteranya sungguh kita hidupi dalam perjalanan hidup kita. Sadar akan segala kekurangan, kelalaian dan terlebih dosa kita, maka mari kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Putra-Mu telah memberikan damai kepada kami. Semoga kami pun menjadi pembawa damai, sehingga terciptalah kerukunan dan kesejahteraan di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas di kota Listra, datanglah orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium.
Mereka membujuk orang banyak supaya memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Derbe dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah mereka berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Orang-orang yang kau kasihi ya Tuhan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera Ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku,
kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia datang tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kalimat ini selalu kita dengar setelah embolisme Bapa kami dan sebelum mendoakan anak domba. Apa yang disampaikan oleh Yesus menjadi sebuah warisan yang diberikan pada para murid sepanjang zaman, agar dapat hidup dalam kasih Yesus, supaya dapat mengatasi kegelisahan dan kegentaran saat mengalami tantangan dan cobaan dalam perjuangan hidup di dunia ini. Itulah sebabnya kalimat damai sejahtera disampaikan oleh Yesus. Bukan hanya pada saat perjamuan malam terakhir pada para murid, tapi juga setelah peristiwa kebangkitannya. Yesus menghendaki agar dalam diri para murid terhalau segala ketakutan dan kecemasan untuk mewartakan dan membagikan kasih Allah kepada dunia ini melalui pewartaan Injil. Hal inilah yang juga dialami oleh Paulus dan Barnabas, yang membuat mereka tidak takut dalam menghadapi berbagai persoalan saat mewartakan iman akan Yesus. Tetap bertekun dan bersemangat, serta mampu berbagi damai sejahtera, walau mereka sendiri mengalami penganiayaan dan penderitaan. Saudara-saudari, semoga hal ini juga mewarnai diri kita sebagai murid-muridnya. Terlebih karena melalui setiap perayaan Ekaristi, damai sejahtera yang Yesus berikan pada para rasul ini ditegaskan kembali, kalau damai sejahtera yang sama juga diberikan kepada kita. Syair ungkapan hati yang jernih, syahdu terasa berbisik lirih, shalom darinya berwelas asih, syarat utama berbagi kasih. Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Kau datang. Jika kita sudah mati bersama Kristus, maka kita percaya bahwa kita akan hidup bersama Kristus pula. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, damai-Mu Kau berikan kepada kami setiap kali kami menyantap sakramen-Mu. Semoga kami semakin gigih membawa damai di tengah perbedaan bahkan perselisihan, hingga kami diperkenankan mengalami hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Haleluya, haleluya.